Saudara, lewat goresan tinta, seorang dokter muda di Timur Tengah Utara mengungkap dugaan intimidasi yang dialaminya. Dokter Ica yang selalu berjuang menyembuhkan luka pasien yang dirawatnya justru mengakhiri hidup akibat luka batin yang dideritanya. Dalam sebuah surat wasiat di akhir hidupnya, saudara, Dokter Ica mengadu tindakan intimidasi beruntun yang dilakukan anggota DPRD Timur Tengah Utara. Mama, ini saya sedang diintimidasi oleh anggota dewan. Saat ini saya sedang pilu, Mama. Saya mencintai dia, saya sangat mengasihi dia. Dalam hidup saya tidak pernah terpikir, bahkan saya tidak pernah mimpi sekalipun hal ini akan terjadi pada kehidupan anak saya. Nur Azizah, ibunda Dr. Eliza Priscilla Utami Pakenoni, tak bisa menahan air matanya saat harus mengantar jenazah putrinya ke peristirahatan terakhir. Ibu mana yang hatinya tak hancur kalau melihat anak yang selama ini dibanggakan, dicintai, harus pergi karena tak kuasa menahan getirnya intimidasi. Nur Azizah tak mengira Dokter Ica harus pergi selamanya. Sebelum Dokter Ica pergi, saudara, Nur Azizah mendengar cerita pilu adanya intimidasi dari oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara saat ia menangani pasien keracunan bisa ular. Dukungan moral, semangat, serta nasihat yang ia dan suami berikan untuk anaknya itu tak mampu menenangkan guncangan hati Dokter Ica. Ketakutan dan tekanan yang begitu berat dirasakan oleh Dokter Ica. Dari rasa ketakutan itu karena dia begitu berat terintimidasi, ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Sebelum kepergiannya, Dr. Eliza Priscilla Utami Pakenoni atau biasa yang disapa Dr. Ica sempat menuliskan surat wasiat untuk keluarga. Surat yang ditulis dengan kondisi hati terguncang, penuh tekanan, jadi saksi bisu atas apa yang telah dialami Dr. Ica. Keluarga akhirnya membuka isi surat terakhir Dr. Ica. Dalam goresan tinta di selembar kertas diungkapkan, saudara, Dr. Ica telah memaafkan 3 oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara. Namun untuk proses hukum tetap diminta berlanjut. Lanjut lagi di situ bahwa dia mau kembali ke FA itu dia tidak masih trauma untuk bertemu dengan 3 orang itu dia trauma. Lalu terakhir, tapi ini satu narasi di situ itu yang saya simpul. Yang terakhir itu dia mengampuni 3 anggota dewan ini, tetapi tidak dengan proses dugaan tindak pidana yang mereka lakukan. Demi mengungkap dugaan intimidasi yang dialami Dr. Ica, Polres Timur Tengah Utara langsung melakukan investigasi, saudara. 3 orang oknum anggota DPRD Timur Tengah Utara telah diperiksa polisi. Sejumlah barang bukti juga telah dikantongi, termasuk barang bukti dari Rumah Sakit Leona. 3 orang oknum anggota DPRD TTU telah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Timur Tengah Utara. Ya, benar. Ada sekitar 24 pertanyaan. CCTV di Rumah Sakit Leona, apakah benar sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Bu? Ya, benar sudah kami amankan. Salah satu anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Veronica Lake,
yang namanya terseret dalam kasus ini, saudara, mengklarifikasi dugaan intimidasi kepada almarhumah Dr. Ica. Ia menjelaskan saat kejadian ia diajak dua rekannya untuk menjenguk pasien yang merupakan kerabat salah satu anggota DPRD. Menurut Veronica, ia tidak mengetahui adanya intimidasi saat dirinya tiba di rumah sakit. Perdebatan antara dua anggota DPRD dan dokter sudah berlangsung. Ketika masuk ke ruangan IGD, saya melihat perdebatan telah berlangsung antara dua rekan saya dan dokter. Terkait perkataan panggil wartawan saja, itu saya maksudkan sebagai usulan dalam percakapan kepada salah satu rekan DPRD agar ada liputan eksternal dan investigatif terkait transparansi pelayanan kesehatan, evaluasi, dan perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Sementara itu, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara mengatakan Partai Golkar NTT belum bisa mengambil keputusan terkait dugaan intimidasi yang diduga dilakukan oleh kadernya Terensius Lazakar. Namun, pihak pimpinan Partai Golkar di pusat sudah memberikan atensinya dan meminta Golkar di NTT untuk memanggil kader yang bermasalah. Golkar pastikan akan kawal proses hukum yang berjalan dan siap memberi sanksi bagi kader yang bermasalah. Secara prinsip, Partai Golkar itu sudah merespon dalam hal ini langsung oleh Sekjen DPP Partai Golkar. Jadi responnya seperti yang kita ikuti media, bahwa jangan mentang-mentang jadi pejabat publik bertindak seolah-olah, dan juga secara organisatoris beliau sudah meminta DPD Partai Golkar NTT untuk memanggil yang bersangkutan untuk dilakukan klarifikasi. Sementara itu pihak Rumah Sakit Leona tempat Dr. Ica mengabdikan diri masih bungkam, saudara. Padahal Bupati TTU telah meminta Rumah Sakit Leona untuk membantu proses hukum untuk mengungkap dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica. Bupati TTU berharap ada sikap yang disampaikan oleh Dirut Rumah Sakit Leona terhadap kasus dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica. Sementara saya perintahkan Dinkes untuk tahan dulu sampai dengan masalah ini selesai. Pihak Leona harus memberikan konferensi pers terbuka kepada masyarakat dan kepada umum publik terkait masalah ini. Karena saat kejadian ternyata di Dirut Leona juga ada di situ. Dr. Ica kini telah pergi untuk selamanya, saudara. Namun luka batin masih terasa bagi keluarga. Usut tuntas dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica adalah harga mati yang harus dibayar demi memenuhi rasa keadilan.